Kalau Anda sudah bisa bertanya begitu, itu artinya imannya sedang kuat, Pak, Bu. Jam berapa asar nanti ya? Dan mikir asar. Itu bahkan oleh Quran disebut sebagai tanda kekhusyuan pertama. Di orang khusyuk dalam sholat itu, bahkan kata Allah, langsung dalam Al-Quran, itu tidak dimulai saat sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat amat azannya. Ini menunjukkan ada masalah dalam jiwanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berisik. Ini menunjukkan ada persoalan serius dalam imannya. Jika sudah terjadi itu pada diri Anda, maka berbahagialah, karena pada saat itu Anda disebut oleh Allah langsung sedang punya hubungan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alif Lam Ra. Ini sudah saya bahas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada orang-orang musyrik itu, sampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy itu, sampaikan kepada orang-orang yang bertanya mengujimu tentang kisah Yusuf, sampaikan kepada orang-orang yang bertanya kepadamu, kenapa Nabi Yakub pindah dari Syam ke Mesir. Sampaikan, saya turunkan satu surah kepada mereka, yang surah ini disusun dengan huruf-huruf dari bahasa yang mereka biasa komunikasikan setiap hari. Ada alif, ada lam, ada ra. Seperti mereka berkomunikasi setiap harinya dengan kalimat-kalimat ini, dengan huruf-huruf ini. Mereka membuat syair dengan huruf-huruf ini, dengan kalimat-kalimat ini. Maka Al-Quran pun diturunkan dengan kalimat-kalimat ini, agar mereka mengetahui dengan jelas. Tilka ayatul kitabil mubin. Sungguh, apa yang akan kami turunkan ini berupa keterangan-keterangan, tanda-tanda dari Allah yang sangat nyata dan jelas. Yuk, sekarang kita mulai bahasan perkatanya. Alif Lam Ra sudah saya bahas di pertemuan lalu ya. Tilka ayatul kitabil mubin. Ayat. Secara cepat. Bapak Ibu sekalian, tidak disebutkan dalam bahasa Arab kata ayat kecuali tanda yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaknya disebut dengan ayat. Bentuk tunggalnya, singularnya, mufradnya ditulis dengan ayatun. Bismillah. Ini ayat. Saya bahas secara tafsir bahasa dulu ya. Nanti kalau sudah masuk kepada pendalaman makna, ke hukum, saya nanti akan tunjukkan kitab-kitab tafsir. Ya, supaya variasi bahasan kita juga mendapatkan penguatan dari pandangan-pandangan para ulama. Kata ayat tidak disebutkan dalam bahasa Arab, apalagi kemudian dalam paparan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali menunjuk pada tanda yang mendekatkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jika Bapak Ibu menemukan kalimat dalam Al-Quran, ini rumus cepatnya. Ayat itu dibuka dengan kata ayat, ini artinya semua informasi yang disampaikan di ayat itu dibuat oleh Allah untuk membuat diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Quran sendiri disebut dengan ayat. Al-Baqarah 286 ayat. Ali Imran 200 ayat. An-Nisa 176 ayat. Kenapa disebut dengan ayat? Karena setiap kali kita baca Al-Quran, keadaan kita merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan baca, Anda sedang jalan nih, tiba-tiba mendengar ayat Al-Quran dibacakan. Ya, dulu di daerah-daerah itu sering menjelang maghrib ada ayat Quran ya, dibacakan. Menjelang isya ada ayat Quran. Menjelang subuh ada ayat Quran. Bahkan kalau Anda ke Madinah, ke Mekah, lihat siaran TV, channel 1, channel 2, ya. Channel 1, channel 2, channel 1 itu Mekah, channel 2 Madinah. Itu menjelang menunggu kepada waktu sholat, ayat Quran dibacakan. Baca. Nah, ketika kita mendengar bacaan ayat Quran itu, bukankah keadaan kita merasa lebih dekat dengan Allah? Karena itu Allah turunkan Quran surah ke-8, Al-Anfal ayat yang kedua. Perhatikan kalimatnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh orang-orang yang beriman itu
dia punya ciri-ciri. Awas, hati-hati. Ini ciri-ciri dasar. Kalau ciri-ciri ini tidak ada dalam jiwanya, maka perlu dipertanyakan, masih adakah iman dalam dirinya? 1. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, maka akan ada getaran dalam hatinya. Semacam ada sinyal. Karena itu oleh Allah setiap hari diperdengarkan kalimat Allah 5 kali dalam sehari. Supaya setiap hamba yang beriman bisa mengecek apakah iman masih ada dalam jiwanya atau tidak. Silahkan cek. Bukankah setiap hari diperdengarkan 5 kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun tidur, kalimat Allah diperdengarkan. Siang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar ke sore, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib, bahkan ke Isya sebelum tidur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jujur katakan pada jiwa kita, bukankah saat mendengar kalimat itu ada panggilan dalam hati kita? Ada getaran kan? Bahkan kalau imannya semakin kuat, Allahu Akbar, sebelum dipanggil dia sudah berpikir, dah adzan belum? Kapan asarnya? Jadi kalau Anda sudah bisa bertanya begitu, itu artinya imannya sedang kuat, Pak, Bu. Kalau ada orang dipanggil nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sudah asar, siap-siap dulu. Itu artinya imannya standar. Hah? Standar? Standar. Pas dipanggil, pas ingat, pas. Jam 7 kerja. Jam 7 di kampus dimulai pelajaran. Datang jam 7, pas kan? Iya kan? Tapi kalau ada orang belum dipanggil, udah datang. Jam 7 waktu kerja, datang jam 6, hebat namanya. Jam 7 waktu belajar, datang setengah 7, hebat namanya. Asar itu teman-teman sekarang, teman-teman, jam 14.50. Ada orang jam 2 dan nunggu asar. Jam berapa asar nanti ya? Dan mikir asar. Itu bahkan oleh Quran disebut sebagai tanda kekhusyuan pertama. Di orang khusyuk dalam sholat itu, bahkan kata Allah langsung dalam Al-Quran, itu tidak dimulai saat sholat. Bahkan saat orang itu sudah menanyakan perjumpaan dengan Allah dalam sholatnya. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa orang khusyuk itu? Ayat ke-46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu adalah orang yang sebelum sholat sudah mempersiapkan perjumpaan dengan Rabbnya. Tanya. Berbahagialah kalau kemudian sebelum itu sudah terjadi. Asar jam 14.50, jam 2 sudah nunggu asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azan, masih ada iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat amat azannya. Ini menunjukkan ada masalah dalam jiwanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berisik. Ini menunjukkan ada persoalan serius dalam imannya. Jelas sampai sini? Apa kaitan dengan ayat? Teruskan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Tapi kalau Anda ingin lebih tahu tentang siapa orang yang hubungannya paling dekat dengan Allah, kata Allah, adalah orang-orang yang kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bukan baca. Ini sedang lewat nih, lewat, tiba-tiba dengar bacaan Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengar, kedengaran. Mau jalan ke kantor, tiba-tiba terdengar bacaan Quran. Ketika mendengar itu, ada getaran dalam jiwanya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, tiba-tiba ingat kepada Allah. Bahkan ada orang yang membiasakan tilawah. Mau ke kantor di mobilnya setel tilawah. Ada yang setel radio A, radio B. Ini tidak tilawah. Sambil nunggu macet, dengarkan hafalan Quran. Jika sudah terjadi itu pada diri Anda, maka berbahagialah karena pada saat itu Anda disebut oleh Allah langsung sedang punya hubungan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah ingin membuat hambanya dekat dengan Allah, maka diberikanlah informasi-informasi yang dibuka informasinya dengan kalimat ayat. Surah Yusuf dibuka dengan kata ayat, seakan memberikan pesan kepada kita. Kata Allah, setelah ini aku akan sampaikan kepadamu informasi-informasi yang membuat kalian akan lebih dekat dengan aku. Tilka ayatul kitabil mubin. Jelas sampai sini? Baik. Halo, jelas? Kalau jelas, praktek.